1956, di saat NKRI menghadapi pemberontakan separatis yang menamakan dirinya PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi, terjadi kejahatan terorganisasi, atau organized crime, berupa penyelundupan besar-besaran, penggelapan barang-barang milik perusahaan negara, manipulasi dump kendaraan bermotor milik divisi Diponegoro, dan pungutan liar atas barang-barang kebutuhan rakyat. Pelakunya terdiri dari oknum militer dan sipil, dengan pelaksana utamanya antara lain adalah Liem Sioe Liong, Tekian Seng, alias Bob Hasan, Tik Liong, alias Sutikno, pedagang besi tua. Bahkan, Bob Hasan dengan bangga pernah bercerita di depan wartawan tentang hal tersebut. Sedang biang keladi kejahatan terorganisasi tersebut, tidak lain adalah Kolonel Soeharto, yang terkenal dengan sebutan Opsir Kopik dalam peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946 di Yogyakarta, yang telah menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro di Jawa Tengah. Atas laporan dari Kepala Staf Divisi Diponegoro Kolonel Pranoto Rekso Samudro dan Letnan Kolonel Sunario, Komandan CPM Jawa Tengah, yang mendeteksi dan mengamati kejahatan tersebut, adanya kriminalitas terorganisasi itu akhirnya sampai ke tangan Jenderal Nasution yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ketua Badan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Aparat Negara. Jenderal Nasution memerintahkan agar kejahatan tersebut diusut, dan pengusutan ini dilakukan oleh sebuah tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat, yang terdiri dari Maijen Suprapto, Deputi Pangat sebagai ketua, dengan anggota-anggota terdiri dari Maijen S. Parman, Maijen MT Haryono, Brigjen Sutoyo, dan Brigjen Panjaitan. Dengan teliti dan kerja keras, dengan didukung bukti-bukti yang sah, akhirnya tim berkesimpulan bahwa terhadap para pelaku harus diambil tindakan. Pertama, Kolonel Soeharto yang menjadi biangnya, harus dipecat dari kedudukannya selaku Panglima Divisi Diponegoro. Dan kedua, mereka yang terlibat, diajukan ke depan pengadilan. Keputusan yang diambil atasan adalah, memecat Kolonel Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro, tetapi tidak diajukan ke depan pengadilan. Kolonel Soeharto kemudian dipindahkan ke Jakarta tanpa jabatan. Sedang Tik Liong diusut oleh Kejaksaan Negeri Semarang atas perintah Jaksa Tinggi Jawa Tengah Mr. Imam Barjo, yang kemudian ternyata meninggal secara misterius. Dengan pemecatan dirinya sebagai Panglima Divisi Diponegoro tersebut, Kolonel Soeharto sangat marah dan dendam, bersumpah untuk membuat perhitungan, dan akan menghabisi mereka-mereka yang membuat dirinya celaka. Mereka itu tidak lain adalah para perwira anggota tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat, dan penandatangan surat keputusan pemecatan Panglima Divisi Diponegoro, yang tidak lain adalah Panglima tertinggi Presiden Soekarno. Sebenarnya, Jenderal Nasution menghendaki agar Soeharto CS diseret ke pengadilan militer, tetapi karena dibela oleh Maijen Gatot Subroto, maka Presiden Soekarno mempetieskan perkara ini, namun Nasution tetap mencopot Soeharto sebagai Panglima Diponegoro, dan mengirimnya belajar ke Seskoat, di mana Soeharto bertemu dan bergaul dengan Brigadir Jenderal Soeharto, yang merupakan agen CIA, dan telah berhasil menciptakan Seskoat menjadi pemikir dan produsen perwira-perwira calon pucuk pimpinan Angkatan Darat maupun pemimpin-pemimpin pemerintahan di kemudian hari. Mantan Waperdam Dr. Subandrio juga menulis, saat menjadi Panglima di Divisi Diponegoro, Soeharto menjalin hubungan dengan pengusaha Cina, yaitu Liem Sioe Liong, kelak mendapat perlakuan istimewa dari Soeharto, sehingga Liem menjadi pengusaha terbesar Indonesia. Perkawanan antara Soeharto dan Liem ini, antara lain, menyelundupkan berbagai barang. Soeharto pernah berdalih, bahwa penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya. Bahkan terungkap, bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam, tetapi duitnya masuk kantong Soeharto dan Liem. Saat mengetahui ulah Soeharto, Kontan Yani marah. Pada suatu kesempatan, Yani bahkan sampai menempeleng Soeharto, karena penyelundupan itu dinilai memalukan korps. Abdul Haris Nasution lantas mengusulkan, agar Soeharto diadili di Mahkamah Militer, dan segera dipecat dari Angkatan Darat. Namun, Maijen Gatot Subroto mencegah, dengan alasan, bahwa perwira ini masih bisa dibina. Gatot lantas mengusulkan kepada Presiden Soekarno, agar Soeharto diampuni dan disekolahkan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, atau Seskoat di Bandung. Presiden Soekarno setuju saja. Karena itu, Soeharto masuk Seskoat dan diterima oleh Dan Seskoat Brigjen Suwarto.
Saat itu Seskoat tidak hanya mengajarkan pendidikan kemiliteran